Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferdinandus Nuh, asal kampus Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai isu lambatnya pencairan dana bansos COVID-19. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pijakan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, sebuah dasar negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, berkemakmuran, dan kesejahteraan bersama-sama. Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan dan mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui sistem jaminan sosial sebagai backbone program kesejahteraan, pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan sebagai penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi serta penguasa produksi secara bersama-sama melalui koperasi. Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat untuk menegakkan keadilan sosial. Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya serta inovasi untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial melalui Kementerian Sosial, di mana salah satunya dengan menggunakan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K dan basis data terpadu BDT Kementerian Sosial untuk menetapkan sasaran keluarga penerima manfaat KPM atau rumah tangga penerima subsidi. Kelas penerima terdiri atas 40% penduduk rentan miskin apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan sosial. Kelas ini berhak menerima bantuan beras sejahtera, rastra, bantuan pangan non-tunai BPNT, Kartu Indonesia Pintar, dan jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat. Kelompok berikutnya adalah 10% penduduk miskin dan 8% sangat miskin perlu diberikan bantuan sosial berupa program keluarga harapan atau PKH, di mana kelompok ini secara otomatis juga mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan tersebut. Kebijakan pada umumnya diterapkan untuk pendekatan standar kehidupan, peningkatan jumlah sosial, serta akses kehidupan yang layak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025 menyebutkan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk penduduk miskin dan termarginalkan seperti penyandang masalah kesehatan sosial, mendapat perlindungan sosial, sistem jaminan sosial nasional, serta mendapatkan pelayanan dasar yaitu pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai dengan PPP
nomor 2 garing 2012 tentang standar pelayanan warga negara sesuai dengan tentang standar pelayanan minimal, di mana pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Selain itu, penyelenggara kesehatan sosial PP Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 2 ditunjuk kepada perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat diprioritaskan kepada mereka yang memiliki masalah sosial yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari apa yang saya dapatkan tentang apa yang saya bacakan tentang tentang kesejahteraan rakyat tersebut, sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia harus segera memberikan dana kepada masyarakat, apalagi yang sangat terdampak oleh COVID-19 ini. Dari yang saya mendengarkan juga apa yang diomongkan, yang dibicarakan oleh Bupati Boltim, ia marah karena aturan bansos ini COVID-19, aturan bansos COVID-19, di mana ia mengatakan bahwa bagaimana Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sempat melarang penggunaan dana desa untuk beli sembako, namun tiba-tiba Kementerian Dalam Negeri mengharuskan pemerintah daerah menggunakan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Desa menerbitkan surat perubahan dari Menteri Desa tentang penggunaan dana desa dengan konsep BLT senilai Rp600.000. Permasalahan lain yang muncul adalah pemerintah daerah dilarang untuk memberikan BLT kepada rakyat bila warga tersebut sudah terdaftar di program Keluarga Harapan PKH. Di sini yang dijadikan acuan adalah di sini yang saya baca tadi, dan apa yang dibicarakan oleh Bupati Boltim itu sendiri, di sini menjadi acuan saya. Peraturan di sini kita tidak bisa memaksa pemerintah untuk terburu-buru melakukan percepatan pengeluaran dana tersebut. Tidak bisa, jadi dana tersebut harus butuh proses yaitu proses mungkin sangat berkepanjangan. Jadi tidak bisa kita mendesak pemerintah harus segera tanpa sebuah proses. Dan di sini yang tadi apa yang saya jelaskan tentang undang-undang di atas tadi, bahwa di sini jadi acuan saya adalah peraturan dan regulasi, artinya implementasi di lapangan harus sesuai dengan kaidah yang atur dalam regulasi tersebut. Jadi bukan mengacu pada pernyataan-pernyataan yang malah akan menjadi terbias dan rancu. Permasalahan yang dialami Bupati Boltim terletak pada Permendesa tahun 2020 tentang dana desa. Aturan tersebut menyatakan BLT dana desa diberikan tunai, sementara Kementerian Dalam Negeri hanya mengatur penggunaan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah tidak mengatur tata cara pemakaian dana desa. Karena itu, situasi ini harus diperbaiki antar kementerian agar pemerintah tetap seenergi dalam membuat kebijakan. Pempus beserta jajaran di tingkat kementerian dan
dan antar kementerian perlu bersinergi dalam mengeluarkan setiap kebijakan, melakukan harmonisasi, kajian, dan penelaahan secara cepat dan tepat dalam merumuskan kebijakan, sehingga Pemda tidak dibuat bingung, apalagi seperti yang dibicarakan oleh Bupati Boltim tersebut. Bicarakan oleh Bupati Boltim tersebut. Apalagi masyarakat sebagai korban terdampak jangan sampai menjadi korban ganda, korban secara medis, potensi terinfeksi, maupun korban secara non-medik atau korban kebijakan, yaitu tidak masuk dalam jaringan pengaman sosial karena proses yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak partisipatif. Nah, di sini juga saya memberikan pendapat bahwa masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah coronavirus COVID-19 tersebut. Di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB, distribusi bansos masih kerap salah sasaran akibat karut-marut data penerima baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana 405 triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial agar mereka tidak terperosok ke jurang kemiskinan tersebut. Bahwa pemerintah daerah harus proaktif memperoleh data warganya yang terkena dampak COVID-19 tersebut. Tidak ada gunanya berdalih macam-macam, apalagi mencoba menghindar dari tanggung jawab, karena hal itu justru akan mengundang antipati dan kecaman publik. Tak hanya itu, selain perbaikan data pemerintah, pengawasan dari masyarakat perlu diperluas. Partisipasi aktif dari publik sangat penting agar bantuan baik bahan pokok maupun uang tunai benar-benar diterima mereka yang berhak. Penggunaan teknologi digital jadi krusial agar masukan warga bisa diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat. Harus ada harus ada perangkat digital yang memungkinkan warga melapor jika mereka melihat bansos salah sasaran di lingkungan pemukiman mereka. Penggunaan bansos untuk kepentingan politik juga harus diwaspadai. Sejumlah kepala daerah memang sudah berancang-ancang maju lagi dalam pilkada Desember mendatang. Jangan sampai pemakaian bansos disalahgunakan hanya untuk daerah-daerah yang mendukung petahana. Dengan pagebluk yang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat, kelangsungan hidup mereka tak mampu sangat beruntung pada ularan tangan solidaritas baik dari pemerintah maupun warga lain yang peduli. Artinya di sini bahwa pemerintah harus lebih cepat lagi, harus diadakan rapat atau harus diadakan rapat dan memberikan jalan keluar secepat mungkin, sehingga tidak ada desakan dari bupati, masyarakat, atau dari siapapun itu untuk mendesak adanya dana tersebut untuk dipercepat, sehingga masyarakat tersebut juga tidak rugi dan tidak kehilangan nyawa atau berbagai hal yang lain. Namun di sini juga harus dengan banyak bekerja sama, bersikap transparan soal data, dan membuka kesempatan untuk kolaborasi antara pemerintah dan warga masyarakat. Kemungkinan untuk kolaborasi antara pemerintah dan warga setempat. Jadi di sini di sini bahwa pemerintah harus segera cepat mengelolakan keuangan tersebut, sehingga tidak ada desakan dari masyarakat, tidak ada desakan dari bupati atau hal-hal atau pemerintah yang lain, atau dari beberapa orang.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai isu lambatnya pencairan dana bansos COVID-19 di Indonesia ini. Terima kasih, selamat sore.